Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah, serta salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam ini, malam Jumat yang subhanallah disebut dalam hadis bahwa malam Jumat adalah Sayyidul Ayyam, malam yang terbaik. Dan malam ini juga alhamdulillah kami masyarakat Desa Mulyasari, Binong, Subang telah kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Adalah tamu yang spesial. Ternyata bukan martabak saja yang spesial, tapi tamu Allah Khalilullah juga ada yang sangat spesial. Siapa beliau? Beliau adalah seorang figur yang tadinya biasa-biasa saja, sekarang menjadi luar biasa. Kenapa demikian? Beliau merintis dari nol sampai berkecimpung di masyarakat. Beliau dipercaya sehingga menjadi seorang pemimpin yang disebut dengan Bapak Kepala Desa Mulyasari. Dan latar belakang beliau juga adalah seorang tokoh masyarakat yang dikagumi, yaitu sosok seorang kiai yang sangat dikagumi dan digandrungi oleh masyarakat Desa Mulyasari. Pada malam ini beliau akan memberikan tausih yang sangat luar biasa. Mari kita simak penyampaian beliau. Tapi sebelum itu kita mengambil hikmah atau barokah daripada satu ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang pilar kepemimpinan yang sangat luar biasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima' ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم
ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dan selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Kiai Haji Abdul Basin selaku tokoh masyarakat, juga pemimpin kita di Desa Mulyasari, kepada Bapak Kepala Desa, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fattahu ya ali, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi. Salawat serta salam semoga tetap tersajukan kepada baginda alam kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam kegelapan, alam kebodohan, alam kejahilian ke alam yang terang benderang ini. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan tentang pilar-pilar yang terdapat di dalam agama Islam, yaitu tentang kokohnya suatu negara. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, bahwa kokohnya suatu negara salah satu di antaranya adalah dengan ilmunya para ulama. Oleh karena itu, dengan jasa para ulama kita semua menjadi orang yang paham. Bahkan di dalam sebuah cerita, tatkala Nabi Sulaiman alaihissalam disuruh memilih oleh Allah, apa milih pangkat, apa milih harta, atau milih yang lainnya, atau milih ilmu. Nabi Sulaiman memilih ilmu, sehingga apa yang dia pilih, Nabi Sulaiman, ilmu dia dapat, harta secara otomatis dia dapat, pangkat dan jabatan dia juga akan dapat. Karena apa? Karena dengan ilmu inilah semua kita itu akan menjadi seorang yang berguna. Bahkan di dalam sebuah kitab kita juga diterangkan, fadlul alimi alal abidi kafadil qamari ala sairil kawakibi. Keutamaan orang yang berilmu dengan orang yang ahli ibadah itu bagaikan qamar, rembulan dan bintang-bintang. Jadi betapa pentingnya, betapa mulianya orang yang mempunyai ilmu. Saking pentingnya tentang masalah ilmu, sehingga dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ditegaskan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu mulai dari boyan sampai mati atau sampai ke liang lahat. Ini menunjukkan betapa
pentingnya dan wajibnya ilmu. Sekarang pemerintah dengan adanya semacam ini, adanya pendidikan dasar 9 tahun, adanya perkuliahan dan lain sebagainya, tapi Islam sudah menggarisbawahi bahwa yang namanya menuntut ilmu itu mulai lahir sampai dia meninggal. Cuman ada tata caranya. Jadi setiap apa yang kita perbuat itu juga ada fase-fasenya. Misalnya anak PAUD, anak itu beda. Tapi walaupun kita sudah tua, udah nenek-nenek, udah punya incu dan lain sebagainya, tapi tetap kita berkewajiban untuk menuntut ilmu. Tapi dengan cara yang berbeda. Bukan berarti kita harus masuk ke sekolah dasar atau ke madrasah nenek-nenek. Nanti bisa-bisa anak-anak yang lain pada ketakutan. Disinilah saking wajibnya kita menuntut ilmu, maka ada caranya. Dengan cara melalui majlis taklim, dengan cara melalui syahriahan pengajian bulanan yang diselenggarakan oleh MWC, NU dan MUI, yang khususnya ada di Kecamatan Binon dan Tambak Dahan, dan juga yang lainnya. Bahkan kalau kita melihat tentang masalah betapa pentingnya masalah ilmu, sampai hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalih yad'u lahu." Salah satu amal ibadah yang tidak akan terputus pahalanya yaitu adalah ilmu yang bermanfaat. Makanya saya yakin para ulama, para kiai sejak zaman dahulu, beliau di dalam menyebarkan ilmunya, dalam mengamalkan ilmunya, mereka tidak pernah protes dan tidak pernah ada istilah unjuk rasa. Mungkin kita pernah dengar ada unjuk rasa pondok pesantren ke pemerintah. Saya sampai saat ini belum pernah dengar. Betul. Karena apa? Karena para kiai, para ustadz dan para santri itu mempunyai suatu konsep, bukan dia hanya semata-mata tujuan di dunia, tapi beliau yang dituju adalah akhirat. Tatkala beliau sudah meninggal dunia, beliau akan mendapatkan pensiunan dari apa yang dia amalkan waktu hidup di dunia, yaitu mengamalkan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Makanya para pendengar sekalian, ini jadi dengan ilmu ulama negara akan maju. Secara otomatis mengaplikasikannya atau menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan adanya pemerintah, dari pemerintah daerah sampai pemerintah pusat, menyediakan pendidikan baik itu pondok-pondok pesantren, kuliah dan lain sebagainya. Ini menunjukkan supaya kita itu jangan sampai kejadian pemerintah kolonial Belanda terulang lagi. Waktu kita zaman Belanda tidak boleh sekolah, tidak boleh ngaji, karena Belanda tahu kalau orang-orang Indonesia pinter itu nanti akan melawan kepada Belanda. Nah, makanya dengan ilmu ulama, dengan ilmu para kiai, dengan ilmu para cendekiawan yang lainnya, sehingga negara itu akan maju. Amin. Apalagi sekarang dengan adanya teknologi digital dan lain sebagainya. Mungkin kita belum pernah terpikir waktu Nabi Muhammad SAW melaksanakan Isra dan Mi'raj, ya. Sekarang baru kita terjawab, orang yang ada di Indonesia bisa bicara dan bertatap muka dengan orang yang ada di Arab Saudi. Itulah ilmu. Yang kedua, wa bi'adlil umara. Pilar yang kedua untuk kokohnya suatu negara yaitu adilnya pemimpin. Makanya kita di dalam memilih pemimpin, salah satu di antaranya itu harus faktor yang adil, yang mampu menjalankan amanah, baik itu amanah dari pemerintah, amanah dari rakyat, dan amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan saking besar dan tantangannya seorang pemimpin yang adil, sampai Nabi Muhammad SAW itu dalam sebuah hadisnya, tekala nanti
di alam mahsyar tidak ada suatu aub-aub ataupun yang berteduh. Cuman ada faktor ataupun orang yang bisa berteduh di situ, yaitu salah satu di antaranya yaitu pemimpin yang adil. Sebagaimana dicontohkan oleh para pendahulu kita semua yang memimpin negara, yang memimpin agama, yang memimpin pondok pesantren, mereka akan memperjuangkan segala aspirasi dan kebutuhan masyarakat demi untuk kemajuan bersama. Kalau kita ambil suatu contoh pemimpin yang dilakukan oleh Sobat Umar Ibn Khattab, tatkala ada orang Yahudi protes kepada Umar dengan adanya istilah yang bersewenang-wenang anak buahnya, Umar langsung mengambil pedangnya dan menggaret, tolong sampaikan kabar itu. Orang Yahudi langsung dengan adanya keadilan Umar ataupun ketegasan Umar, sehingga beliau itu menjadi seorang muslim. Dan masih banyak lagi contoh-contoh pemimpin yang adil. Sebab kalau yang namanya pemimpin itu kadangkala itu secara langsung atau tidak langsung selalu ditiru oleh warganya, selalu diambil contoh suri teladan oleh warganya. Makanya harus memberikan suatu contoh suri teladan yang baik kepada para warganya. Kalau pemimpinnya sudah tidak benar, pasti rakyat akan mencemoohkannya, apalagi mencampak ajak di kemudian hari. Yang ketiga yaitu wabisahwatil aghniya, dengan dermanya orang-orang kaya. Orang kaya ini juga mengambil peran yang sangat besar sekali terhadap pembangunan ataupun untuk kemajuan suatu negara. Sebab apapun bentuknya pembangunan, apapun bentuknya kemajuan, itu tidak akan terlepas dari yang namanya materi. Yaitu tidak hanya berupa uang saja. Kita membangun harus ada materinya, ada semennya, ada pasirnya dan lain sebagainya. Biasanya itu yang punya adalah orang kaya. Kita para ustadz, para kiai akan mengajar dengan tenang tatkala ada bantuan dari orang kaya. Kalau ustadznya, kiainya hanya mikirkannya nanti besok mau masak apa, istrinya ngambek terus dan lain sebagainya. Bagaimana kiai ustadz mau ngajar dengan tenang? Betul. Nah, makanya dengan dermanya orang-orang kaya inilah yang akan membantu kemajuan suatu negara. Bahkan dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala itu bagaimana Rasulullah kekurangan dana untuk perang. Rasulullah mengumumkan kepada para sahabatnya untuk membantu biaya. Datang sahabat Umar, ya Rasulullah, saya serahkan separuh harta saya yang saya miliki untuk kemajuan agama Islam. Separuh, Pak, bukan 1.000 2.000. Datang lagi sahabat Abu Bakar, ya Rasulullah, saya serahkan semuanya harta yang saya miliki untuk agama Allah. Karena apa? Karena mereka tahu bahwa yang namanya dunia, bahwa yang namanya harta itu merupakan titipan. Kalau yang namanya barang titipan, suatu ketika pasti akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita harus hati-hati dan waspada dengan yang namanya harta. Sebab bagaimana kalau kita tidak mampu mengelola harta dengan baik, itu akan menjadi belenggu buat kita. Tapi kalau kita mampu mengelola harta dengan baik, itu akan menjadi surga buat kita. Kita ambil sebuah iktibar ataupun contoh. Para ulama, para kiai yang masuk surganya mana dulu? Kata orang kayanya kiai dulu, kata kiainya orang miskin dulu, kata ini orang kaya dulu. Sebab kalau saya enggak orang kaya ini enggak bikin masjid, saya enggak bisa ada masjid. Nah, makanya disitulah gunakanlah harta dengan sebaik-baiknya sebagai sarana pelengkap. Sebab apa? Faidah dunya balaghun ilal akhirah.
dunia itu adalah sarana atau jalan untuk sampai kepada kehidupan akhirat. Jadi dunia itu tempat menanam. Bahai orang-orang kaya, tanamlah sebanyak-banyaknya. Harta itu bisa dibawa mati. Mobil, motor, sawah bisa dibawa mati. Ada caranya. Ada caranya. Bagaimana caranya? Kita punya sawah, wakafkan kepada majlis taklim, masjid dan lain sebagainya. Nanti kita ketemu di sana di akhirat. Sebab kalau harta kita dibawa sebalik kita, pasti kita tidak akan mampu. Harus kita titip-titipkan. Kita punya kendaraan kita infakkan. Kita punya lebih keluarkan zakat kita, sedekah kita, infak kita. Karena ini yang akan membawa kita ke dalam kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Sebab apa? Sebab kita tahu bahwa 4 manusia dibagi dalam 4 unsur, yaitu sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, yaitu bahagia dunia, bahagia akhirat. Di dunia kaya, anak cantik, harta banyak, mobil punya, ibadah rajin. Tapi yang paling bahaya, saqiyun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Di dunia melarat, orang duwe apa-apa, orang gelem sembayang acan. Na'udzubillah min dzalik. Plus sombong maning, arep nyombong nah apa ngono ku ya. Sombong. Nah, makanya apa? Makanya kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi di dunia baik, di akhirat juga baik, yaitu orang kaya yang mau mendermakan hartanya di jalan Allah. Itu juga faktor yang sangat penting. Sebab tanpa adanya orang kaya, negara tidak akan maju. Melalui pajak dan melalui hal-hal yang lain. Dan yang keempat atau yang terakhir, yang menjadi kokohnya dunia ataupun negara, kita jangan remehkan, yaitu orang-orang miskin. Makanya pemerintah selalu memperhatikan orang-orang miskin yang walaupun tidak semua bisa tercover oleh pemerintah, walaupun yang semua tidak terlihat oleh pemerintah. Jadi kita jangan menyepelekan orang miskin, Pak. Karena salah satu dengan doanya orang miskin inilah negara akan kuat. Yaitu ya Allah, si Anu masih nggak ngasih zakat kepada kita. Ya kan selalu berharap orang miskin itu. Dan orang miskin itu berharap tidak terlalu berlebihan. Cukup untuk makan besok ada. Itu. Oleh karena itu sekali lagi 4 faktor inilah yang membuat negara kuat, yang membuat pemerintahan kuat. Yaitu di antara 1, yaitu ilmunya para ulama. Yang kedua, dengan adilnya pemerintah atau penguasa. Yang ketiga, dengan dermanya orang-orang kaya. Dan yang keempat, yaitu dengan doanya orang miskin. Jadi di sini yang namanya doa walaupun tidak kelihatan, tapi memegang peranan yang sangat penting sekali, yaitu sebagai senjata pamungkas bagi orang-orang miskin, yaitu doa. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.